Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini jam yang keempat, anak-anak semuanya mungkin sudah lelah gitu ya. Atau mungkin diawali tadi dengan berdoa dulu, sudah diawali dengan berdoa jam ke pertama. Ini anak-anakku siswa-siswi SMK biasanya kalau jam keempat kita awali dengan bersolawat dulu. Gitu ya. Jadi alhamdulillah solawatnya sudah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya dengan pakai kita bersolawat nariyah dulu. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bertemu lagi. Insya Allah dari dalam keadaan yang sehat. Anak-anak semuanya sehat semuanya gitu. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. semuanya. Jadi Saya sakit, Pak. Saya sakit. ada yang sakit. Jadi, ketika sakit semoga Allah SWT segera mengangkat sakitnya gitu. Jadi, alhamdulillah kita Amin. bertemu dalam materi pernikahan dalam Islam. Saya yakin anak-anak semuanya pernah dengar kata nikah itu ya, atau pernah melihat, Pernah, Pak. pernah melihat ya, Pernah Bapak Anda melihat, semuanya ya. Pak. Ya, Tapi jadi baru menikah, Pak. ya nikah mungkin suatu nanti yang akan kita pelajari gitu. Jadi nikah itu bukan perkara yang mudah seperti itu, tapi mudah diucapkan seperti itu. Jadi untuk mengawalinya ini saya absen dulu. Ini dari Pak Trianto ada betul gini. Oh, Mas Trianto. Oh, Mas Trianto hadir. Alhamdulillah. Mas Arief hadir. Bu Dewi hadir Hadir ya. Pak. Ya, jadi alhamdulillah hadir semuanya. Jadi untuk absensinya anak-anak semuanya bisa hadir semuanya. Selanjutnya tentang kembali. Jadi pernikahan dalam Islam ini yang harus kita pelajari di anak-anak semester 2. Jadi tahun pelajaran 2024 ini mungkin kalau 2023 itu pernikahan itu di semester pertama kelas 12, tapi ini kita sudah awali dengan semester pernikahan itu ada di semester 2 kelas 11 seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya jadi tentang apa itu nikah gitu ya, dan kenapa kita nikah. Selanjutnya tentang ketentuan, ada syarat dan rukun. Mungkin teman-teman semuanya, anak-anak semuanya juga sudah tahu. Jadi apa dan pentingnya nikah itu. Ya selanjutnya nanti hikmah kenapa kita menikah gitu. Ya, lanjut lagi. Selanjutnya tentang dalil pernikahan dalam Quran surat Ar-Rum. Mungkin anak-anak semuanya sudah membaca gitu ya. Jadi dari buku-buku yang sudah ada, dari buku paket dan sebagainya, mungkin Pak Akbar bisa mengulangnya atau Mas Akbar itu ya, yang artinya saja mohon dibaca gitu ya. Oh, enggak, Pak. Siap. Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya jadi dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sampun, Pak. Oke, matur nuwun Mas Akbar. Di Allah SWT menciptakan dengan kuasanya, salah satunya itu tadi ada pertanyaan tentang untuk istri-istrimu Dengar, gitu ya. nggak kedengaran Pak ya? Ini karena hujan nih, Terdengar nggak ya? Jadi suaranya nggak dengar nih, karena hujannya dengar sini. halo, Dengar Pak. Silakan. dengar gak? Oke, udah lanjut. Ya lanjut gitu. Jadi Sampun, Pak. Benaran, Pak. ya mungkin dari yang dibacakan tadi Quran surat Ar-Rum ayat 30 itu mungkin teman-teman ada yang bertanya gitu. Kenapa ada istilah istri-istrimu itu? Iya Pak, Artinya kenapa Pak? kenapa itu?
Itu suatu ayat yang sangat Allah itu jadi pegangan kita semuanya. Ternyata nikah itu nanti bisa satu, ya, bisa dua, bisa tiga. Kalau yang kemarin kita sudah mempelajari tentang Quran surat An-Nisa itu ya. Wa in khiftum ala tafsitu fil ayati ma'afin khiftum. Itu. Dan jika kamu takut dan tidak akan berbuat adil, maka ya nikahilah atau bisa berbuat adil, maka nikahilah dua, tiga, atau empat seperti itu. Jadi itu boleh saja misalnya seperti kalau ada pertanyaan teman-teman semuanya kemarin ada yang menanyakan, oh Pak, kok ada dari istri-istrimu? Gitu. Ini boleh dari satu. Selanjutnya tentang tujuan pernikahan. Jadi kalau ditanya mungkin sebelum ke tujuan nikah, nikah itu apa dulu ya? Ya nikah tadi secara bahasa mungkin menggabungkan gitu ya. Menggabungkan dua perkara atau dua manusia yang berbeda seperti itu. Untuk mempunyai ikatan tujuan yang sama seperti itu. Jadi yang pertama tujuan nikah adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan keterangan hidup. Bahasa lainnya itu sakinah. Ditambahkan juga biasanya mawaddah, mencari ketentraman dan kebahagiaan. Dan saya yakin itu jadi suatu idaman manusia. Nanti banyak bisa dipelajari lagi. Selanjutnya, kenapa kita nikah gitu ya? Di hukum pernikahan, salah satunya itu ada haram. Gitu ya. Jadi haram itu nanti nikah jadi haram ketika salah niat gitu ya. Jadi salah niat. Jadi salah niat misalnya pengen nikah tetapi pengen menyakiti ya. Tak rabi sik wae. Nah, itu nanti banyak misalnya seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya bisa jadi makruh. Makruh itu apa? Makruh itu baiknya tidak dilakukan. Jadi melakukan nikah apabila pernikahannya itu mempunyai dan belum bekalnya itu belum mencukupi. Ya, nanti sambil kita berjalan. Selanjutnya dalam memilih pasangan yang kita nikahi, gitu kan, itu nanti banyak kriterianya. Karena nikah itu nanti seolah jadi ibadah yang paling lama seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang ketika dalam memilih pasangan itu nanti jadi malah jadi beban gitu. Padahal tujuan dari nikah itu tidak seperti itu. Jadi menyatukan dua dua insan yang berbeda, gitu ya. Ibarat kata itu ada panah itu ya, busur panah itu ketika semuanya itu sudah berbeda dari awal, itu nanti semakin hari malah semakin jauh gitu ya. Gitu. Jadi harapannya anak-anak semuanya dalam memilih pasangan minimal minimal yang paling utama adalah agamanya. Karena dengan agama itu nanti akan menjadikan ya, karena dengan agama itu nanti akan menjadikan hati itu jadi tenang, jadi nyaman seperti itu. Ya. Agama yang paling utama, terus mungkin nasabnya itu nanti bisa menjadi suatu hal-hal yang yang menurunkan generasi-generasi selanjutnya gitu ya. Selanjutnya hikmah pernikahan, salah satunya saya cuplek saja, jadi terbentuknya keluarga bahagia, ini secara personal seperti itu, yang saling menyayangi,
Yang paling utama adalah dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Jadi nikah itu ibarat kata adalah suatu sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kita. Yang selanjutnya banyak juga gitu ya. Jadi kemarin hikmah pernikahan itu salah satunya yang pertama tadi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, jadi sunahnya. Yang kedua terbentuknya keluarga yang bahagia. Jadi tidak mungkin keluarga itu bahagia tanpa diawali dengan pernikahan dulu. Gitu. Nanti banyak anak-anak semuanya bisa melihat itu. Kenapa baru 2 tahun, 3 tahun gitu. Itu semuanya sudah pisah sendiri-sendiri. Jadi kalau kita di SMK anak-anak semuanya itu bisa melihat di kakak kelas itu kadang eh, ada pernikahan dini dan sebagainya. Selanjutnya ini pernikahan. Jadi teman-teman kita beberapa waktu lalu sudah melaksanakan pernikahan dengan diskusi project based learning. Jadi apa yang akan dilakukan nanti terkait dengan yang saya pilih itu salah satunya adalah temanya membangun tentang pemahaman pernikahan Islami. Jadi banyak uraian-uraian yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Itu apa itu maksudnya membangun tentang pemahaman pernikahan Islami. Gitu ya. Jadi nanti kita diskusikan, kita bagi kelompok. Yang pertama kelompoknya Pak Trianto, yang kedua kelompoknya Mas Arief, yang ketiga kelompoknya Bu Dewi. Nanti bisa melaksanakan yaitu presentasi. Jadi banyak caranya nanti diharapkan anak-anak siswa semuanya mengetahui tentang diskusi kelompok ini nanti, ya. Jadi harapan dari materi ini adalah dengan melempar suatu permasalahan seperti itu. Jadi permasalahan tentang pernikahan, jadi bagaimana membangun pemahaman pernikahan yang Islami seperti itu. Jadi anak-anak ini diharapkan mampu dan mengetahui terkait dengan pernikahan seperti itu. Sampai di sini mungkin aja yang ditanyakan dulu sebelum saya Pak Guru melanjutkan studi kasusnya. Kalau paham nggih Bapak, anak-anak semuanya nggih? Paham, Pak. Paham, Oh, Pak. sudah paham. Jadi bagian dari tugas kita gitu ya. Jadi dari pemahaman anak semuanya yang sudah dijelaskan banyak di depan, nanti di akhir ini kami harap untuk berdiskusi. Yang selanjutnya nanti diskusi yang kedua nanti tentang studi kasus. Jadi banyak permasalahan di lingkungan sekitar kita. Salah satunya kenapa seorang remaja pengen nikah karena tekanan lingkungan gitu ya. Namun belum siap finansial dan mental. Jadi terkadang wong wis tuwa kok orang rapi. Dan ini banyak di sekitar-sekitar kita itu jadi omongan-omongan seperti itu. Apakah di sekitar anak juga seperti itu? Nanti kalaupun ada nanti bisa dicatatkan seperti itu. Jadi bagi nanti anak-anak diharapkan membuat LKPD-nya tentang bagaimana pendapat anak-anak semuanya terkait dengan permasalahan di lingkungan sekitar tadi. Yang kedua, apa saran yang Islami, gitu ya, yang berdasarkan nilai-nilai keislaman untuk hal-hal tersebut. Jadi misalnya tadi ada permasalahan seperti itu, anak-anak semuanya bisa memberikan tanggapannya seperti itu. Itu mungkin ada yang ditanyakan untuk tugas PJBL-nya. Kalau tidak ya. Istirahat ya Pak ya. Ya. Istirahat, Pak. Oke. Siang, Pak. Oke. Jadi nanti bisa dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang gitu ya tugasnya ya.
Ya, jadi untuk penutupnya nanti diharapkan anak-anak semuanya memberikan pesan gitu ya, apalagi khususnya selaku Bapak Ibu guru sendiri, saya pribadi memberikan, jadi nikah itu bukan sebatas cinta, tapi juga tanggung jawab seperti itu. Yang kedua, menikah dengan niat ibadah akan mendapatkan keberkahan atau mendatangkan keberkahan seperti itu. Oke, di dalam pertemuan kali ini ada banyak pesan dan kesannya, jadi nanti bisa dituliskan ada permasalahan-permasalahan tersebut, nanti bisa direfleksikan. Jadi apa yang telah dipelajari, apa yang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Mungkin seperti ini dulu. Nanti bisa dilanjutkan untuk pertemuan yang selanjutnya terkait dengan penilaian dan dari tugas anak-anak semuanya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak semuanya? Boten Pak, lanjut Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pada dasarnya adalah nikah itu ibadah yang sangat panjang dan lama. Nanti mohon untuk kesiapan dari beberapa bekal yang harus dihadapi ke depannya. Tidak ada yang ditanyakan, Gih, Bapak anak semuanya, Gih? Tidak, Pak. Tidak ada. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Baby, I need to know how was your day. Promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed.